Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Zakaria dengan NIM 2405009 di 4005. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya untuk UTS perencanaan pembelajaran dengan judul perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri adalah cara pandang dalam proses belajar mengajar yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Di sini saya mengambil contoh pendekatan konstruktivisme. Siswa SMK 3J diminta membuat jaringan LAN berdasarkan studi kasus. Mereka bekerja kelompok merancang topologi, memasang kabel, dan mengatur IP. Guru hanya mending, sementara siswa membangun pemahaman dari pengalaman langsung. Dari pengalaman langsung ini siswa dapat memahami, oh begini caranya, oh begini caranya. Jadi lebih masuk ke siswanya sendiri. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana dan tindakan sistematis yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi ini mencakup metode, pendekatan, teknik, serta media yang digunakan agar proses belajar berjalan efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya mengambil contoh berdasarkan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Siswa diberikan masalah nyata seperti kasus jaringan komputer bermasalah, lalu diminta mencari solusi secara mandiri atau kelompok. Hal ini bertujuan agar siswa memahami jika ada masalah ini, siswa dapat menyelesaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada metode. Metode pembelajaran adalah teknik atau cara yang digunakan guru dalam proses mengajar agar materi bisa diterima siswa dengan efektif. Kali ini saya memberi contoh metode demonstrasi. Guru memperagakan cara kerimping kabel OTP menggunakan tang kerimping dan konektor RC45. Lalu siswa mempraktikkannya secara langsung. Hasilnya, siswa memahami langkah-langkah membuat kabel secara visual dan praktik langsung. Jadi di sini guru memperagakannya terlebih dahulu, lalu akan diikuti oleh siswa. Hal ini bertujuan untuk agar siswa dapat langsung memahami tidak hanya dengan materi, tapi juga langsung praktek. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar siswa. Saya mengambil contoh cooperative learning, model belajar kelompok yang menekankan kerjasama antar siswa. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk merancang dan memasang topologi jaringan sederhana di lab. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim. Jadi kita juga mengajarkan apa artinya kolaborasi tim, apa artinya kerjasama tim, dan juga mengajarkan komunikasi agar tidak ada miskom antar siswa ketika mengerjakan sesuatu. Selanjutnya masuk ke artikel. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Enhancing Reading Comprehension Through Cognitive and Graphic Strategies, a Constructivism Approach. Latar belakang dari judul ini merupakan pemahaman membaca merupakan keterampilan penting dalam pendidikan. Tetapi, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks secara mendalam. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran harus melibatkan interaksi aktif antara siswa dan teks. Oleh karena itu, strategi kognitif dan grafik digunakan untuk membantu siswa mengorganisasi informasi dan meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya ada tujuan penelitian dari artikel ini sendiri. Yang pertama adalah menganalisis efektivitas strategi kognitif dan grafik dalam meningkatkan pemahaman membaca siswa, membandingkan hasil pembelajaran antara siswa yang menggunakan strategi ini dengan siswa yang menggunakan metode konvensional, dan juga menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman membaca melalui pendekatan konstruktivisme.
Selanjutnya ada pembahasan. Hasil pembahasan ini yang pertama adalah strategi kognitif seperti story structure, questioning, synthesizing, visualizing, dan interpreting membuktikan terbukti membantu siswa memahami teks lebih baik. Selanjutnya ada strategi grafik, menggunakan grafik organizer untuk mengorganisasi elemen cerita seperti karakter, latar, dan konflik dan sebagainya. Yang ketiga ada kelompok eksperimen. Yang di kelompok eksperimen ini mengalami peningkatan skor pemahaman baca yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Kesimpulan dari artikel ini adalah strategi kognitif dan grafik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman baca dengan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta menghubungkan informasi teks dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Sementara pendekatan konstruktivisme memungkinkan mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran membaca. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menggali makna dalam teks serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan teknik yang tepat, pemahaman membaca siswa dapat meningkat secara drastis. Terima kasih.